Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Wahel Trader. Oke, saya baru kali ini ya upload lagi karena kemarin ada beberapa kegiatan saya yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi seperti tadi contoh di awal ya, teman-teman di sini semuanya itu adalah open market Amerika ya, US Open. Nah, di sini kebiasaan saya tuh biasa ya kalau jam 15, 16, 17 itu selalu mencari setup ekstrim ya. Tapi dengan catatan ekstrim H1 itu di jam 16 itu adalah reentry dari H4. Nah, tadi di awal kan ini saya entry di sini ya. Di momen sini. Nah, di momen sini adalah di jam 15 ya teman-teman ya. Jam 15 ya. Menuju ke open market Amerika di sini. Nah, di sini seperti biasa teman-teman, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dirahasiakan. Saya entry-nya di M5 ya. Sini. Setelah terjadi yang namanya sini CSAK break MA50 ya. Cuman kebetulan saya layernya banyak ya. Layernya banyak, layer. Dan untuk take profit di sini saya mempergunakan SNR teman-teman ya, tidak mempergunakan Fibo kebetulannya di sini. Nah, semalam kalau teman-teman mungkin yang mengamatin pair yang ada GBP-nya itu insya Allah dapat teman-teman jam 15, 16, 17 ya. Saya kasih contoh lagi, misalkan GBP USD ya. Pokoknya ya semalam itu yang pair-pair yang ada GBP-nya itu terjadi semua teman-teman di jam 16-nya. Nah, ini di sini juga sama ya. Ini terjadi di jam 15 juga terjadi ekstrim ya. Nah, ini di sini ya. Sama ekstrim jam 16. Yang penting syaratnya adalah H4-nya ada momen teman-teman di H4-nya. Coba kita lihat dulu di H4-nya di sini. Nah, ya. Bisa teman-teman lihat di sini. Di H4-nya ini ada momentum buy teman-teman ya. Nih ada momentum buy di sini ya, dan ini terjadi ekstrimnya di sini teman-teman ya. Makanya kalau kita misalkan menandain ini di atas ini, kalau kita tandain ini di atas ini, coba kita lihat di H1 nya udah terjadi ekstrim belum. Nah ya, di sini belum ada ekstrim teman-teman, makanya ini terjadinya di open market Amerika di sini ekstrimnya. Nah, setelah gini kan tadi saya lihat di H4 ada sini ya. Sarannya seperti ini. H4 harus ada mau momentum, mau CSA, mau CSAK boleh. Di sini saya turun ke H1. Nah, di H1-nya itu ekstrim. Seperti biasa teman-teman, jam segini jam 15, 16, 17 atau jam 7, 8, 9 malam ini harus ada ekstrim teman-teman ya. Mau ekstrim buy, mau ekstrim sell boleh. Nah, setelah begini tinggal pindah aja ke M5 teman-teman, nggak usah lagi multi time frame ke M15 karena udah dipastikan M15 nya juga ekstrim. Nah, di sini teman-teman tinggal buy aja di sini ya, buy di CSAK break MA50 sini ya. Tuh harganya naik, bahkan sampai sekarang masih naik. Mungkin kalau teman-teman mau pakai Fibonacci boleh, nggak apa-apa di sini ya. Di sini boleh juga pakai Fibo. Nah, cara penarikannya gini. Dan untuk take profit bisa ambil di sini. Cukup di sini ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai SNR pun nggak masalah ya. Di sini coba kita lihat SNR-nya di mana. Ah, di sini. Mungkin di sini ya. Dan itu akan kejauhan teman-teman. Kejauhan walaupun ini berpotensinya sampai ke sini. Nah, kebetulan kalau saya kemarin itu SNR-nya dekat teman-teman, makanya terkena tuh sekitar 80 pip kalau nggak salah ya. Nah, di situ. Nah, kalau ini, kalau misalkan teman-teman semalam ambil di SNR sini, ini sampai sekarang belum terkena TP ya. Gitu. Kalau di TP1 di sini, ini Suprapit itu TP1 ya. Ini udah kena teman-teman. Lumayan kok dari sini juga ya. Dari 02 sampai ke 41. Ya 40 lah. Ya 38 pip ya. Itu untuk GBP USD. Coba kita lagi ke GBP AUD ya.
semalam sama teman-teman. Sini juga ada ekstrim di jam 15, 16, 17 di sini. Tuh ya. Nah, ketika menemukan hal seperti ini, jangan langsung kita turun ke M5 teman-teman ya. Kita pastikan dulu di H4-nya ada momen apa. Nah, di sini ada CSAK teman-teman sebelumnya. Jadi bedanya itu ya. Kalau ekstrim itu harus ada momen di time frame atasnya. Nah, dari sini CSAK ini re-entry-nya terjadinya di sini lagi di jam 16 ini. Ya. Kayak di sini naik sampai TP-nya sampai sini, MA50 ya. Misalkan sampai MA50 atau SNR terdekat di sini. Nah, SNR-nya kan ini ya. Kalau misalkan sampai sini ya. Coba kita turun lagi ke H1 tadi. Nah, ini ya. H1-nya ketika terjadi ekstrim gini, kita bisa turun ke M5 teman-teman. Gak usah ke M15 ya. Langsung ke M5. Nah, di sini sama juga konfirmasinya ya. Ada break MA50 malah di sini menjadi momentum ya. Itu sangat bagus. Sini dan misalkan kita buy di sini. Oke. Nah, ini buy di sini. Balik lagi ke H1. Nah, agak lumayan tuh TP-nya. 295.376 ya, sekitar 81 pip ya teman-teman ya. Untuk GBP AUD sama juga ekstrim ya di jam 15, 16, 17 di sini. Semalam yang mengamati GB pasti dapat momen ini teman-teman. Satunya GBP CAD yang tadi saya entry ya ini. Terus yang satunya lagi GBP CHF coba. Oke, di sini. Nah, ini juga nih. Sama ekstrim teman-teman. Ya. Nah, kalau semalam saya ambilnya yang ini di sini pasti belum TP teman-teman, ya. Kalau kita turun ke M5 di sini. Nah, misalkan ini di sini ya. Kita turun ke M5. Cari break MA50 momentum. Nah, ada di atas ini break MA50 momentumnya. Ini di sini ya. Nah, ini sampai sekarang kalau kita pasang Fibonacci itu belum kena TP teman-teman. Ya. Coba ya. Kita tarik Fibonya di sini sampai ke sini. Tempat kita entry di sini ya. Nah. Belum teman-teman, belum kena TP ya. Udah dibawa agak lumayan jauh sampai ke sini, bahkan tadi pagi ngambil golden ratio dulu di sini, lalu dia naik sini. Entah akan sampai enggak ke sini ya. Kalau misalkan ditarik dari sini 76 sampai ke sini 10 ya sekitar 46 pip teman-teman. Dari sini ke sini udah 46 pip. Kalau misalkan hanya sampai sini pun itu udah sangat banyak teman-teman. 76 sampai 96 udah 20 pip ya. Terus satunya lagi GBP Japan Yen. Sama juga ini teman-teman sini. Ada ekstrim juga di open market Amerika di sini ya. Nah, ini kan. Sama ya, coba kita turun taikan dulu ke H4. Nah, di sini ada juga sama momennya CSAK H4-nya teman-teman. Ini CSAK H4 ya, re-entry-nya terjadinya di sini. Nah, kan ini jadi CSA sell ya, nggak masalah ya. CSAK sell di sini. Karena sebelum CSAK sell kan ini, CSAK sell ini ada CSAK buy. Berarti momennya masih pakai yang ini teman-teman. Nah, kalau di atas sini baru pakainya momen yang ini. Nah, jam 16 ini adalah re-entry dari sini ya. Awas jangan keliru teman-teman. Jam 16 ini adalah re-entry dari CSAK ini. Nah, kalau di sini terjadi re-entry, ini re-entry yang ini. Re-entry dari candlestick yang ini, yang merah ini, area re-entry-nya di sini. Nah, karena kita carinya jam 16, maka ini masuknya re-entry-nya ke sini. Nah, itu jangan sampai keliru teman-teman ya. Soalnya banyak terjebak di situ. Nah, di sini kalau udah seperti ini ya sangat gampang teman-teman. Tinggal ke M5 aja ya. Ke M5 dan konfirmasinya juga sama. Nggak ada yang aneh-aneh konfirmasinya tuh teman-teman. Hanya break MA50 jadi momentum di sini. Oke. Kalau misalkan kita tarik Fibo di sini, maka kita dapat muatan juga teman-teman ya. Kita dapat muatan di golden ratio kayaknya di sini. Nah, tuh ya. Kita dapat muatan lagi di zona golden ratio sini. Coba bentar kita hapus dulu ini. Nah, di sini teman-teman bisa entry buy lagi untuk bawa muatan ke atas di zona sini ya.
Oke, nah seperti itu, dan harganya masih sampai sekarang masih naik. Nah, ini udah sampai ke TP sini teman-teman. Udah sampai ke TP Suzuki Smash di sini. Udah TP3 ya. Ini kan TP1 Suprapit, TP2 ini udah sampai TP2 di sini. Ini coba lihat lagi ke H1. Kalau di SNR di sini udah sangat jauh teman-teman. Sebetulnya kalau menggunakan SNR nanti take profitnya di sini. Nah, di resisten sini ya. Di resisten sini pun udah sangat besar teman-teman. Kalau dari sini kita buy di sini 405 sampai 485 dapat 80 pip teman-teman. Kalau cuma di TP1 dapatnya 60 pip dari sini sampai ke sini. Kalau di SNR sini dapatnya 80 pip. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jam 16 itu ekstrim itu bagus, sangat bagus asal di H4-nya ada re-entry ya. Jangan sampai nggak ada re-entry. Soalnya banyak kejadiannya gini teman-teman. Jam 16-nya ekstrim. Nah, yang membuat kegagalan jam 16 itu gini teman-teman ya. Perhatikan baik-baik. Yang membuat kegagalan di ekstrim jam 16 itu H4-nya juga ekstrim teman-teman. H4-nya juga momentum bukan ekstrim. Jadi H4-nya momentum, H1-nya ekstrim. Nah, itu jangan diambil yang seperti itu. Itu yang membuat kegagalan di situ. Itu kuncinya ya teman-teman ya. Jadi yang membuat kegagalan di entry di jam 16 itu adalah H4-nya itu sama searah. Itu jangan diambil. Kecuali H4-nya adalah re-entry kayak tadi ya, re-entry CSAK, re-entry momentum atau re-entry CSA boleh. Oke. Itu aja teman-teman ya, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.